kegiatan kita harus diawali dengan doa. Ya, harus diawali dengan doa supaya semua yang kita lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Oke, dari satu orang supaya ke depan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Nyala Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala syukur kata dan ucapan syukur. Amin. Ya, amin. Nah, selanjutnya kita juga harus menunjukkan kalau kita ini kan orang Indonesia. Ya kan, nah, untuk menunjukkan kalau kita ini adalah orang Indonesia, kita punya semangat sebagai seorang pelajar, kita menyanyikan lagu dulu. Itu kita nyanyikan Garuda Pancasila saja ya. Nah, yang memimpin lagunya Sinopel saja. Memimpin Pancasila. Ya, silakan Pak. Depan. Kita memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air, dan ini juga termasuk pengalaman sila yang ketiga. Ya, pengalaman sila yang ketiga. Ya, Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kasih yang oke, silakan kembali ke kursinya. Ya, ibu juga akan mengecek kehadiranmu. Apakah semua hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Oke, bagus. Semua hadir, berarti semua juga sudah mempersiapkan dirinya untuk belajar untuk hari ini. Ya. Nah, sekarang buka buku kita, itu IPAS. Buku IPAS halaman 63, yaitu listrik dan kegunaannya. Halaman 63, yaitu listrik dan kegunaannya. Listrik, ya, listrik. Sebelum ibu sampaikan materi mengenai listrik, ya, ibu rasa sudah banyak yang tahu mengenai listrik. Tapi sebelum ibu jelaskan mengenai listrik, ibu mau buat pertanyaan dulu. Kalau di malam hari, ya, malam hari kita kan juga mau berkegiatan kan? Kita juga mau berkegiatan di malam hari kan? Ya, tidak hanya di siang hari kita berkegiatan, di malam hari juga kita berkegiatan. Ya, nah kalau malam hari itu kan gelap, iya kan? Gelap. Nah, bagaimana kita berkegiatan di malam hari sementara malam hari itu gelap? Nah, apa yang kita perlukan di malam hari kalau kita melakukan kegiatan? Apa yang perlu kita perlukan? Lampu. Oke, lampu. Bagus, lampu. Ada yang lain? Iya, bagus juga cahaya. Terang lah, ya kan? Nah, bagaimana kalau tidak ada bulan, tidak ada cahaya bulan? Ya, terus, bisa menggunakan apa? Cahaya api, boleh. Cahaya api kalau ada api di situ contohnya. Ya, contoh kalau tak ada lilin, ya kan? Itu kan api juga, ya kan? Itu kan ada cahaya juga yang ditampilkan, ya kan? Nah, selain dari itu, cahaya apa lagi kita perlukan tadi? Kalau kita mau melakukan kegiatan di malam hari? Cahaya lampu. Kalau cahaya lampu itu kita peroleh dari mana? Dari listrik. Bagus. Dari listrik. Nah, listrik berarti udah paham ya? Kira-kira seperti apa listrik? Berarti listrik itu bisa memberi cahaya kepada kita pada saat kita melakukan kegiatan di malam hari. Tidak hanya lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, benda apalah yang kita gunakan yang memerlukan tenaga listrik? Dalam kehidupan sehari-hari, benda apa yang kita gunakan? Hah? Oh iya, bagus, memasak nasi. Iya, memasak nasi. Iya kan, menggunakan rice cooker. Rice cookernya kita colokkan ke arus listrik. Iya, terus apa lagi? Selain dari memasak nasi, setrika. Iya, bagus, setrika. Setrika itu kita colokkan dulu ke arus listrik. Pada saat itu ada terjadi perubahan apa? Perubahan energi. Perubahan energi dari listrik menjadi energi panas. Ya, bagus. Ada lagi? Selain dari yang itu, rice cooker, blender boleh, ya. Kalau kita mau memblender bahan-bahan bumbu dapur, kita memerlukan arus listrik ya. Memerlukan arus listrik. Oke. Nah,
kamu memasak nasi itu memerlukan energi listrik, sudah. Nah, sekarang kita ke intinya, ya kita ke intinya apa itu sebenarnya listrik, ya apa itu sebenarnya listrik dan sumbernya itu dari mana, ya. Kita ambil contoh yang sederhana, sumber dari listrik itu kita gunakan baterai, ya baterai, ya. Tapi sebelumnya Ibu jelaskan dulu listrik itu adalah, ya. Listrik itu adalah arus atau muatan, ya, arus atau muatan yang berasal dari potensial tinggi mengalir ke potensial yang rendah. Atau listrik itu adalah muatan positif yang mengalir ke muatan negatif. Ya, itu kalau listrik. Nah, listrik ini bisa kita dapatkan dengan alat yang sederhana. Ya, dengan alat yang sederhana dengan membuat rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik itu memiliki beberapa komponen, beberapa bagian. Untuk rangkaian yang sederhananya itu ada beberapa komponennya. Yang pertama itu ada baterai. Apa yang bilang? Baterai. Yang kedua kabel. Yang ketiga saklar. Yang keempat lampu. Rangkaian listrik yang sederhana. Nah, untuk rangkaian yang seri ini, itu yang dimaksud dengan rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang memiliki, ya, rangkaian seri adalah rangkaian arus listrik yang alatnya sederhana, ya, yang disusun secara berderet, ya, ini maksudnya berderet, ya, yang disusun secara berderet dan tidak memiliki cabang. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ada cabangnya ini? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Nah, inilah rangkaian seri. Nah, sementara rangkaian paralel itu, ya, rangkaian listrik, ya, di mana memiliki cabang. Coba perhatikan. Cabangnya ini ada satu dan ini juga ada satu. Nah, itu kalau paralel. Nah, kelebihan dari rangkaian seri. Dan tentu setiap rangkaian itu ada kelebihannya juga kekurangannya. Nah, kelebihan dari rangkaian seri ini, ya, peralatannya sederhana, bahan-bahannya sedikit, sehingga memerlukan biaya yang sedikit. Nah, sementara yang paralel itu memerlukan alat-alat yang lebih banyak, sehingga memerlukan biaya yang banyak. Nah, terus untuk yang rangkaian seri, ya, kekurangannya ada. Ya, untuk rangkaian seri kekurangannya ada. Untuk kekurangan rangkaian seri ini, kalau dicabut salah satu kabelnya ini, ya, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Ya, kalau dicabut kabelnya dari sini, lampu yang ini akan mati. Sementara kalau rangkaian paralel, kalau ini ibu putuskan atau kalau ini kabel ini kita putuskan, maka lampu ini tetap menyala. Ya, atau lampu yang lainnya tetap menyala. Dan untuk rangkaian seri ini biasanya digunakan ini kalau kita mau membuat senter. Tahu senter, lampu senter? Ya, ini rangkaian seri ini bisa digunakan untuk lampu senter. Nah, sementara untuk rangkaian paralel ini biasanya digunakan di rumah-rumah, termasuk di kantor di sekolah ini. Contoh, untuk rangkaian paralel, di depan taman baca ada lampu? Ada lampu yang di luar? Ada. Di kantor ada lampu? Ada. Nah, kalau kita matikan, ya, kalau kita matikan sambungan kabel atau kita putuskan sambungan kabel yang di taman baca itu, maka lampu yang di kantor itu tidak akan mati. Ya, tidak akan mati karena memang sekolah ini menggunakan rangkaian listrik dengan sistem paralel. Ya, jadi satu kabel diputuskan, itu lampu yang lainnya tidak akan mati. Ya, seperti yang bilang tadi, lampu yang di depan taman baca itu, kalau kabelnya diputuskan, maka lampu yang di kantor itu tidak akan. Kalau lampu yang pertama itu terang, sementara lampu yang berikutnya atau juga lampu yang selanjutnya itu redup. Itu nanti kita praktekkan. Di situ nanti kalau mati, kenapa bisa terjadi seperti itu? Terus untuk yang paralel, kalau lampu yang pertama dan kedua itu sama-sama terangnya. Nanti kita praktekkan. Paham? Nah, coba perhatikan komponen-komponen listrik yang Ibu sampaikan tadi, rangkaian listrik yang Ibu sampaikan. Ini ada tadi Ibu bilang kabel, ya kan? Ada baterai, ada saklar, terus apa lagi tadi? Lampu. Oke. Ibu akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen arus rangkaian listrik tersebut. Nah, yang pertama tadi disebutkan apa? Baterai. Oke. Nah, baterai ini memiliki dua kutub.
Nah, baterai ini adalah sumber arus listrik. Nah, baterai adalah sumber arus listrik. Semua bisa melihat? Semua bisa melihat? Nah, baterai ini ada dua muatan. Muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif dan muatan negatif. Muatan apa yang bilang? Muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif dan muatan negatif. Dan tadi sudah Ibu singgung kalau muatan positif itu adalah muatan yang berpotensial tinggi, yang memiliki tegangan tinggi. Sudah? Salah satu sifat dari listrik itu akan mengalir dari tegangan yang tinggi atau dari yang berpotensial tinggi ke yang berpotensial rendah atau yang bertegangan rendah. Sudah? Sama halnya dengan air. Kalau air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sama, ada minyak api. Ya. Dari muatan positif akan mengalir ke muatan yang negatif. Dari yang berpotensial tinggi akan mengalir ke yang berpotensial rendah. Jadi ini salah satu sumber dari arus listrik. Nah, itu kalau baterai. Inilah contoh saklar. Jadi lihat, bisa kan? Dan saklar itu ada banyak bentuknya. Nah, fungsi dari saklar ini adalah memutuskan dan menghubungkan arus listrik ke kabel dan juga ke lampu yang lainnya. Coba ini. Nah, memutuskan dan menghubungkan arus listrik ke lampu yang lain. Seperti ini. Ya? Paham? Oke, itu kalau saklar. Nah, yang selanjutnya kabel. Ini contoh kabel. Ya. Kabel ini adalah penghantar arus listrik. Ya. Kabel adalah penghantar arus listrik dari sumber listrik, ya, dari tadi ya. Ini tadi bukan katakan apa? Sumber ya, baterai berperan sebagai sumber listrik. Berperan sebagai sumber listrik. Sudah? Nah, yang menghantarkan arus listrik dari baterai ini ke lampu-lampu yang lain itu adalah kabel. Sudah? Nah, ini dikatakan dengan kabel listrik. Paham? Oke. Yang terakhir ada lampu. Ini bentuk lampu yang kecil. Kelihatan? Iya. Kelihatan lampunya? Iya. Iya, sengaja ambil yang kecil. Ya. Nah, lampu ini inilah benda yang menerima arus listrik itu. Paham? Yang menerima arus listrik. Sudah? Paham sampai di sini? Paham? Paham? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke. Nah, sebelum kita membuat diskusi kelompok, kita akan dibuat 3 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok kita akan membuat model. Ya, asrein kita itu yang gampang sekali. Buka tutup, bertepuk tangan. Masih ingat? Masih. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung sambil tertawa. Haha. Oke, lakukan dengan semangat. Ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung sambil tertawa. Oke, tepuk tangan. Yang kedua di sini, kelompok yang ketiga di sini. Silakan menuju kelompok masing-masing dengan tertib. Silakan. Ikuti nanti petunjuk dari itu ya. Jadi, Ibu kasih ke
Siapa yang membawa solatif itu jadinya? Ada yang dibawa solatifnya? Nah, ini harus betul-betul dilaksanakan ya supaya nanti ada hasilnya yang baik untuk produk dari rangkaian listrik. Lagi LKPD dari praktekmu ya, ini nanti bisa diperhatikan dari sana dan juga bisa sekaligus memahami dari apa yang ibu sampaikan. Nah, ikuti perhatikan petunjuk dari ibu. Yang pertama kita buat dulu rangkaian listrik seri ya, rangkaian seri. Nah, perhatikan. Untuk yang belum ada lampunya tunggu ya. Ini pakai masih lampunya. Oke, sekarang ambil saklarmu. Ambil saklar. Sudah. Tadi saklar itu apa fungsinya? Ya. Apa fungsinya? Memutuskan dan menghubungkan. Iya, memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Oke. Nah, terus pegang baterai. Siapa dari sini yang menjadi mengikuti? Siapa? Kerjasama ya? Kerjasama. Letakkan nanti di sini. Ya. Yang punya solatif diambil dulu. Nah, perhatikan. Ini yang ada kardus yang kau miliki atau karton yang kau miliki, coba dulu dipegang, diletakkan di atas meja dengan baik. Sudah. Terus baterai letakkan seperti ini dan diisolasi. Ikuti petunjuk dari ibu ya. Kabel masukkan ke lubang yang satu lagi, lubang fitting yang satu lagi masukkan. Tenang dulu, tenang. Agak gelap ini. Lakukan dengan baik ya. Coba. Tirhino. Bata plato. Nyadu nak gitu. Nah, coba. Coba kalau ini terang, kalau satu hidup ya kan. Kalau dua-duanya jadi redup kan? Jadi berkurang kan? Coba kalau satu terang sekali, ya kan? Nah, tapi kalau dua jadi berkurang, jadi agak redup, iya kan? Itu kalau rangkaian seri. Paralel, buatkan sendiri dulu. Sudah selesai rangkaian seri ya kan? Sudah selesai? Sudah, ikuti lagi. Dia Bisa? Lem bisa. Bisa kerja. Orang jamaah jono nih. Udah dapat dulu. Awas dulu. Gini ada jadi betul kan selesai. Nah, ini terang deci. Coba. Dia. Yang kematikannya? Tangi. Nah, kecil. Tanggung masak pendidikan. Nah, udah. Ini terang sekali nih. Nah, inilah rangkaian paralel. Bisa ya, berhasil ya. Tanpa bisa dibuat sendiri. Ya, bisa. Ini rangkaian paralel. Coba terang semua ya kan.
Terang semua? Oke. Nah sekarang kalau kau cabut ini, ya, kalau kau buka ini, apakah ini masih hidup? Coba dibuka. Coba dibuka. Apakah ini hidup atau tidak? Ano naman buka? Lima? Lima. Lepuno buka. Iya. May pamat. Ya, lampunya saja dulu dicabut, nggak apa-apa. Kejuru. Pelan-pelan. Jangan usah terburu-buru. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi kan, kalau contohnya lampu yang di depan taman baca itu diputus, itu nggak akan berpengaruh ke lampu yang ada di kantor guru. Kan? Saya lo ngapin buta. Ini susah. Oh, tulis sekarang kelihatan sih. Nah, ini ya, itulah kalau lampu paralel. Kalau dicabut ini satu kabelnya, diputus kabelnya ini untuk lampu yang satu, lampu yang kedua tetap menyala. Beda tadi dengan lampu yang untuk rangkaian seri. Kalau ini contohnya dicabut, padahal ini kan bersambung. Ini juga pasti mati. Ya, nah sekarang sambungkan. Kabelnya hidup kan? Nih. Hidup juga. Itu sama terangnya itu sama kan? Bagus letakkan. Kenapa jadi mati itu satu?